Kang Bro, Assalamualaikum. Ketemu lagi Cak dengan YouTube Iwan Benaran. IWB menggunakan topinya keren banget, MotoGP punya. Karena lagi ini ada di depan, tadi nyari-nyari topi panas banget dan nemu ini. Sebenarnya ini nggak untuk dipakai nih Cak, nih lihat. Tanda tangan Alex Rins dan juga John Mir. Keren nih, ya tim Suzuki X-Star. Jadi tidak untuk dipakai, tidak untuk dijual, sebenarnya untuk dipajang. Tapi karena nggak nemu topi, kita pakai aja. Jadi kali ini IWB akan memberikan sebuah opini ya antara kedua motor ini. Kebetulan ini adalah Honda CBR 250 RRSP yang sangat baru dan fresh dirilis oleh Astra Honda Motor. Ini adalah the most powerful 2-cylinder bike, dan di sampingnya adalah Green Tukijo, motor IWB sendiri 2-cylinder Ninja 250. Dan IWB akan memberikan opini kesampaian sebenarnya apa kelebihan dan kekurangan dari motor ini masing-masing, dan kenapa IWB bisa bilang bahwa ini adalah the most powerful 2-cylinder bike, the best in the world. Nah, oke, jangan kemana-mana, kita akan bahas langsung aja. Jadi, sampean bisa perhatikan bahwa kedua motor ini memang merupakan jagoan dari masing-masing pabrikan. Ninja ataupun CBR memiliki kelebihan masing-masing, dan Ninja dan CBR juga merupakan salah satu motor yang saat ini menjadi favorit. Ya, walaupun mungkin Yamaha memiliki R25, namun ya sorry to say memang level dari kompetisi sudah jauh berbeda saat ini. Ya, ini adalah SP. Ya, SP ini adalah versi terbaru dari Honda yang cukup mengejutkan, Cak. Jadi kemarin kan IWB ngetes langsung nih, motor memang gila asli. Perbedaannya dibandingkan sebelumnya cukup terasa ya, dari powernya, quick shifternya, slipper clutchnya. Makanya IWB bisa bilang bahwa ini adalah terbaik 2-cylinder 250cc di dunia. Kok kajake berlebihan loh, tenan ndak Cak? Emang ini tenanan loh Cak, masuk katanya IWB ngapusi ya toh. By the way, Ninja itu Green Tukijo sudah menggunakan ban yang lebih besar, yakni 160 ya belakangnya, menggunakan Michelin. Sementara yang CBR masih standar. Ini saya memperhatikan nih sosoknya ketika dijajarin. Ya, jadi sebenarnya apa ya, kalau kita bisa fair katakan Ninja dan CBR ini memang berbeda secara konsep ya. Jadi keduanya sama-sama sporty, tapi IWB ngelihat bahwa Honda ini sangat berani untuk melangkah dengan desain yang beda banget dibandingkan dengan beberapa motor 250cc lainnya. Futuristik, lancip, sampai perhatikan aja depannya nih, Cak, ya kan. Depannya ini benar-benar memang futuristik ya. IWB sih taunya apa ya, setelah IWB tanya ke si siapa? Anak IWB, si Ava ya, cewek. Tentunya cewek yang tidak terlalu paham dengan motor ya. Nggak terlalu paham motor dan bukan pemerhati motor, ternyata memberikan apresiasi dengan desain dari CBR ini. Jadi dibilang, waduh keren banget sih Pi, katanya. Artinya apa? Secara looks memang CBR ini keren ya. Kalau Kawasaki memang gue ngeliatnya lebih reguler, desainnya lebih aman gitu ya, karena nggak banyak main runcing-runcingan segala. Dan memang konsep yang diusung oleh Kawasaki pada Ninja 250 ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Jika sebelumnya lebih menukik ya, jadi kalau saya perhatikan di sininya nih, moncongnya ini lebih menukik dan lebih lancip kayak paruh burung. Kalau sekarang lebih dangak. Itu sih bedanya sih. Memang konsep dari filosofi saat ini begitu. Jadi bahasa desainnya, Cak, bahasa desainnya beda dengan beberapa tindakan Kawasaki sebelumnya. Nah, kalau yang Honda ini CBR ini memang totally sangat out of the box. Bukan seperti Honda sebelumnya. Sini aja nih, swing armnya beda banget. Swing armnya sudah manut model banana, modelnya seperti big bike banget. Sementara kalau Ninja kita perhatikan juga masih mengandalkan model kotak, ya kan? Saya perhatikan di sini untuk yang Ninja 250. Ini kan head to headnya yang 2-cylinder, Cak. Oke. Kemudian juga suspensinya yang depan juga masih mengandalkan model teleskopik. Sementara Honda CBR sudah menggunakan yang lebih maju, yakni upside down. Sebenarnya keduanya memiliki plus minus ya, jadi kelebihan dan kekurangan. Kalau yang model teleskopik ini lebih cocok untuk touring, bukan untuk secara umum ya kita ngomongnya. Jadi lebih cocok untuk touring dan bukan untuk geber-geberan di sirkuit. Itulah kenapa Ninja yang ini memang diracik lebih mengakomodasi untuk harian. Sementara untuk CBR benar-benar total kontrol. Jadi di sini Honda berusaha keras ya, terlihat banget Honda berusaha keras untuk meracik motor mereka sebagus atau sesempurna mungkin untuk sisi handling. Nih, ya kan? Beda dari samping seperti ini. Tuh. Sampai perhatikan aja sosoknya, Cak. Jadi beda konsep, namun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya.
keduanya memiliki perbedaan filosofi yang cukup kental. Yang pertama adalah dari bentuk depannya, Cak. Bentuk depannya saya perhatikan nih. CBR itu lebih menukik, ya kan? Jadi lebih nunduk ke bawah. Kemudian untuk Ninja itu lebih dangak ke atas. Jadi gitu ya. Nah, itu ternyata ketika Iwi merasakan untuk nge-push secara standar nih ya, kita nggak ngomongin racingnya ya, nge-push di tikungan, sirkuit, Iwi ngerasa memang untuk CBR ini lebih berat di depan, sehingga kita merasakan traksinya lebih terjaga. Mungkin karena hal ini juga didukung oleh suspensi upside-down-nya yang membuat stiff, yang membuat feel stiff dan kestabilan lebih terasa gitu, Cak. Sementara kalau Ninja ini stabil juga. Jadi ini memang benar-benar perombakan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi kalau untuk kestabilan handling, masuk keluar tikungan, levelnya sedikit di bawah dari CBR. Ya, itu yang lebih rasakan. Tapi kalau untuk nyalip-nyalipan di kepadatan lalu lintas sebagainya, Ninja lebih nyaman karena ibu ngerasa posisi ridingnya terasa lebih touring. Sementara kalau CBR ini memang totally racing ya, jadi pure total control. Jadi memang filosofinya beda. Kemudian yang kedua, Ibu ngerasa juga pada bagian ergonomi riding ya. Jadi ergonomi riding kalau CBR itu sedikit lebih capek dibandingkan dengan Ninja ya. Jadi kalau di harian CBR ini terasa pada telapak tangan, kemudian kalau Ninja ini lebih rileks. Tapi kalau di sirkuit untuk total control ketika kita meluk tangki, kemudian kita nekuk-nekuk di tikungan, CBR sedikit lebih unggul. Jadi kelebihan dan kekurangannya demikian. Demikian juga pada bagian traksi belakang. Karena mungkin swing armnya sudah beda ya. Swing armnya benar-benar gede. Jadi dia lebih rigid. Ibu ngerasa kalau untuk masuk keluar tikungan lebih stabil yang CBR RR. Untuk build quality, Ibu harus berikan acungan jempol buat Honda ya. Jadi khusus untuk CBR series ini memang build quality-nya bagus. Ya, jadi build quality-nya menonjol. Walaupun mungkin tentu saja Kawasaki juga the best ya, untuk build quality material Kawasaki selalu menjaga dengan cukup baik dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi harusnya memang demikian. Jadi kalau kita ngomongin motor premium, ya memang harus dibedakan, jangan disamakan dengan motor-motor yang ya kelasnya 30 jutaan. Jadi ini Honda berhasil melakukan tugasnya dengan sangat baik untuk CBR 250 RR, di mana build quality-nya cukup menonjol ya. Bagus casingnya, paintingnya, detailnya itu memang istimewa, Cak. Bosonya istimewa. Makanya IWB katakan bahwa CBR 250 RR ini ya bisa dibilang sebuah loncatan teknologi yang dilakukan oleh Honda, dan memang selama ini Honda selalu demikian, Cak. Sekalinya mereka ngeracik motor itu selalu melebihi dari rival rata-rata. Nah, demikian pula dengan saat ini yang SP ini ya, Cak. Jadi SP ini memang kita IWB sendiri cukup surprise dengan tindakan Honda yang mampu mengatur engine mereka yang 38 PS ini menjadi 41 PS. Bayangin aja, Cak. Ini sudah mengungguli daripada Ninja yang bermain di 39 secara standar. Sebelumnya kan 38,486 ini, agak lupa. Sementara yang Ninja itu 39 PS, tapi dengan adanya SP ini, ya saat ini bisa dibilang ini terkencang di dunia untuk era sekarang ya. Jadi 250 cc 2 silinder ya, jangan disamakan dengan 4 silinder, beda kelas, tidak apple to apple. Jadi yang Ibu rasakan pada saat ngetes kemarin, yang SP ini pertama adalah dari power band-nya. Jadi dari low hingga mid RPM itu terasa padat, jadi lebih nampol. Kemudian yang kedua, karena sudah quick shifter, ketika kita shifting, over gigi dan sebagainya, sangat minim drop power, jadi sambung menyambung. Dan juga pada gigi 6-nya, Ibu ngerasa ini lebih nge-punch out, jadi nge-punch in gitu, lebih nendang ya dibandingkan dengan versi standar. Jadi hal ini tidak kelebihan karena sudah melakukan revisi yang cukup banyak pada SP ini. Kita akan bahas setelah ini, sebenarnya udah bahas di video sebelumnya. Nah, ini dari desainnya, yang perhatikan ya. Jadi desain bagusnya apa ya? Sukanya dari Ninja IWB adalah dari dimensi yang cukup besar. Karena dia kan juga platformnya sama dengan 400 cc, jadi Ninja 400. Sementara untuk CBR ini bisa kita bilang compact ya, walaupun sebenarnya nggak kecil-kecil juga, tapi compact dan juga memang menyiratkan sebuah motor yang agresif, high speed, dan juga high performance pastinya. Ya, jadi demikian sih, Cak, sekilas ya. Terus kita akan bahas juga mengenai ini, Cak. Kenapa motor ini bisa berubah? Gue udah bahas tadi sebelumnya di YouTube ya.
Jadi memang perombakannya itu tidak hanya melulu mengenai kompresinya ditingkatkan, tapi juga ternyata banyak dari yang dirubah oleh Honda, dari material crankcase-nya diperkuat, kemudian magnetnya, bahkan dari sekarang udah menggunakan assist slipper clutch, di mana koplingnya jauh lebih ringan. Saya udah bahas sama sampean kan kemarin, jadi koplingnya jauh lebih ringan. Sekarang Cak, ini lihat nih, dengan ya 3GC jiwa iso Cak. Jadi kalau sampean macet-macetan, wah enak tenan wis. Enak tenan. Nah, sementara Ninja juga sudah sama, sudah silver clutch. Juga enteng juga ya. Cuman ini belum quick shifter. Jadi memang media level ya. Terus ternyata juga dengan perombakan pada sisi power, CBR ini tetap terkontrol dengan sangat baik. Itu dihitung oleh Honda ternyata. Jadi dengan power yang meningkat sekitar hampir 3 PS, Honda juga merevisi pada bagian suspensinya, Cak. Suspensinya sekarang ini sudah lebih panjang, 5 mm, menjamin kestabilan handling tetap terjaga. Karena dengan power lebih besar, pastinya pressure dari power kan akan lebih besar pula pada suspensi. Jadi Honda memperkeras dari suspensi ini sekitar 10% dan juga memperpanjang dari suspensi upside-nya 5 mm, dan jangan heran kalau di sini agak nongol. Ini memang demikian ya, ini lebih panjang 5 mm. Dan posisi dari tipe klamnya tetap supaya feel dari riding tetap seperti sebelumnya. Jadi ini ditongolin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga pada bagian suspensinya juga sudah diperkeras. Yang belakang ini menjadi lebih keras 10% sama. Dan ini kalau dari atas seperti ini. Ya, jadi futuristik melawan elegan. Oke, terus kalau kita lihat dari dashboard sama, Cak. Jadi pendekatan keduanya berbeda, di mana kalau Honda lebih ke arah sporty, habis. Jadi kita bisa perhatikan dari model triple clamp-nya. Triple clamp-nya ini nggak ada cekungan sama sekali, rata. Karena juga untuk setirnya itu underyoke punya. Jadi setirnya benar-benar underyoke ya. Dan sementara untuk Kawasaki pendekatan berbeda, di mana mereka lebih fokus pada sisi kenyamanan. Kalau kita perhatikan, nih saya perhatikan dari sini aja nih, Cak. Tuh, dari belakang seperti ini, ya kan. Jadi Kawasaki berusaha mengangkat ke atas untuk stangnya, jadi lebih rileks. Dan CBR 50RR lebih resi kita nyebutnya ya. Oke, jadi stangnya aja udah beda nih konsepnya. Nih stangnya dengan model segitiganya seperti ini ya, dengan clip on-nya juga di atas, ada tekukan ke atas. Sementara CBR walaupun tekukan juga ada ke atas, tapi dia lebih lebih bungkuk lah kasarnya. Lalu untuk panel dari speedometer juga di sini CBR terlihat lebih modern, futuristik. Saya memperhatikannya di sini ya. Dan ini untuk yang tipe SP ada QS dan sebagainya indikatornya. Sementara untuk Ninja itu lebih konvensional. Nah, kalau saya memperhatikan lebih konvensional. Itu dia ya. Jadi apa ya? Kita ngelihatnya sih biasa ya, nggak terlalu wah banget. Dibandingkan sebelumnya, lebih wah sebelumnya. Kayak gini, ya dia campuran daripada speedometer, digital, dan analog. Tapi kalau digeber, Cak, IB sih lebih suka yang model analog. Jadi apa ya, RPM-nya tuh lebih terasa tendangannya gitu aja sih. Nah, ya kan? Kita perhatikan sini. Nah, tendangannya kan lebih terasa. Nah, kalau CBR itu terlihat lebih futuristik dan modern, jadi lebih keren lah kelihatannya. Ya selera sih, kita ngelihatnya begini. Nah, tuh kan, tuh lebih keren dan modern. Tapi kalau feel dari tendangan sih, Iben ngerasa senang yang jarum analog. Itu selera sekali lagi. Tapi kalau sama nanya desain, IBB sih suka yang ini, keren. Jadi benar-benar modern gitu loh, Cak. Kelihatan motor mahal gitu, gimana sih? Ya, apalagi di sini. Gila nih ya, tutup-tutupnya soal dan sebagainya, terlihat banget kayak mau geluk banget gitulah. Oke, terus mengenai engine ya. Jadi keduanya kalau mengenai engine, vibrasi engine-nya ini Ibi ngerasa nggak tahu deh, lebih halus CBR gitu ya kalau high RPM-nya. Jadi vibrasinya lebih halus CBR, sementara Kawasaki juga halus, cuman kalau levelnya sedikit di bawah CBR. Itu yang Ibi ngerasa. Dari setirnya, dari tangki-tangkinya dan lain sebagainya. Memang CBR ini halus gitu. Tangkinya kan plat sama cover ya, Cak ya. Jadi CBR ini campuran, ini sebenarnya full tank, tapi ada cover di sini. Sementara ini kalau untuk CBR, untuk Kawasaki Ninja ini
lebih apa ya, lebih biasa, lebih full tank lah gitu, nggak tanpa banyak pernik-pernik. Ya sama-sama keren, tapi IWB lebih suka shape-nya daripada CBR. Jadi ada layer-layer di sini, pemanis, ya kan, ada tambahan di sini, jadi terlihat lebih apa ya, gila keren gitu loh, Cak. Gimana sih? Kalau Ninja memang biasa ya, dia lebih standar untuk shape desainnya, tapi justru kelebihan daripada Ninja itu memang demikian. Jadi tangkinya itu nggak berubah dari dulu, dia nggak pernah suka main mode cover-cover atau kondom-kondoman lah. Nah kayak gini, lihat nih kalau dari belakang, kan jadi terlihat CBR itu lebih futuristik gitu, Cak ya. Nah, tapi ya plus minus sih, selera semuanya. Jadi buritanya ini lihat, saya perhatikan. Buritanya CBR itu banyak tekukan dan seperti Panigale banget ya. Sementara Ninja ya Ninja banget gitu aja. Belakangnya apalagi bahasa desain dari Ninja kan sama ya. Dari ZX series hingga Ninja 250 bahasa desainnya sama ya. Jadi demikian sih. Ya plus minus tergantung selera. Semuanya kalau untuk desain itu kita nggak bisa paksa aja. Nah, jadi kalau saya menanya, terus Cak Iwan pilih mana antara CBR 250 RR SP dengan Ninja? Ini pertanyaan sama memancing, tapi ya kita harus fair katakan, Cak. Kalau untuk level, kalau saya mencari high performance motor yang lengkap, the best. Ya, jadi ini beda banget dibandingkan standar. Sampai udah nggak perlu utak-atik. Motor ini secara standar dari percobaan IWB pribadi di sirkuit kemarin di Cikarang, sirkuit pribadi Honda itu bisa tembus 178 km per jam dengan kecenderungan terus naik. Itu IWB yang bobotnya 80 kg dan Le Cobay ternyata bisa lebih daripada itu ya. Jadi Le Cobay itu kan bobot 70 kg, dia mampu di 182 km per jam. Nanti IWB akan saya kesampaian di YouTube setelahnya ini ya, karena memang masih digodok mengingat agak sulit ya IWB ngedit, karena IWB berusaha memberikan terbaik buat sampean. Jadi ankle by ankle ya. Jadi itu ya, kalau sama mencari motor terlengkap kemudian udah ngosong otak-atik udah kenceng, 41 PS gede, Cak. Gede asli, Cak. Ini pilihannya ya CBR SP, Cak. Tapi kalau sampai tipikal orang yang suka santai ya kan, kemudian dipakai juga nggak terlalu capek buat macet-macetan, karena lebih rileks ya, memang Ninja. Kecuali sampean memang ingin mencari motor yang totally beda dari segi konfigurasi engine, ya mungkin bisa ZX25R. Tapi ya itu tadi, Cak, pasti ada plus minus karena 2 silinder itu punya kelebihan di mana torsinya lebih gede. Jadi power pickupnya itu lebih cepat. Apalagi kalau udah 41 S terasa banget. Jadi nggak terlalu banyak oper gigi sampai akan mendapatkan torsi yang dibutuhkan. Jadi itu sih, Cak, sekilas mengenai kucing inu sowan teh asam tenang. Jadi sekilas mengenai CBR 250 RRSP dan Ninja ya. Jadi kalau buat quality sama-sama jos, dua-duanya oke. CBR ini ternyata dari fairingnya sampai ke belakang, Cak, ternyata, Cak, tuh ke belakang nutupin. Sementara Ninja enggak, hanya di sini doang. Dia lebih terbuka. Baru ngeh juga nih. Ya, jadi itu sih, Cak. Mungkin udah banyak ngoceh. IWB sih harapkan ya, mungkin tetap IWB berharap bahwa Honda one day akan menaruh atau mengembalikan lah, bukan menaruh, mengembalikan CBR series itu 250 ya ke 4 silinder seperti tahun 86. Jadi mereka sudah punya pengalaman di 4 silinder karena gini, Cak. Dulu Honda memiliki CBR 250 dengan kode MC itu menggunakan mesin 4 silinder. Kemudian mereka produksi terus sampai tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 98-an kalau nggak salah ya, sebelum mereka melakukan discontinue. Dan kalau untuk 2 taknya mereka memiliki NSR. Dan rata-rata motor mereka memang cukup outstanding. Walaupun mungkin agak telat, Cak. Agak telat, tapi rata-rata selalu motor mereka itu, motor Honda ya, itu selalu mengungguli daripada rival. Rata-rata demikian. Dari NSR, CBR dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih kita berharap semoga Honda nggak terlalu telat juga untuk ini 4 silinder dari 250 cc, karena kita tahu bahwa Kawasaki sudah merilis ZX25R dan ini pastinya, Cak, ini seharusnya pabrikan lain juga harus bergerak lah, jangan telat. Karena kalau telat ya tahu sendiri lah, sudah kadung telat, kadang-kadang pasar sudah jenuh. Nah, kita tahu kan 2008 Ninja datang dengan 2 silinder, pabrikan lain baru tahun 2014 datang, kemudian dari 2017 datangnya terlalu telat menurut IWB. Jadi ketika hangat, hajar gitu. Jadi kita juga punya banyak pilihan, persaingan makin jos gandos, dan yang pasti kita diuntungkan, Cak. Ya wes, ngono wae Kang Bro ya.
Matur nuwun sama sudah menonton video Iwan Banaran. Kalau sampean suka video ini jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat memang waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.